Jika prank biasanya membuat lucu atau kaget, berbeda dengan hal ini. Berniat hanya membantu menjadi pelaku prank, tapi berujung malapetaka. Kok bisa? Kisah dari seorang TKI yang bernama Siti Aisyah, TKI asal Banten ini diduga terlibat dalam pembunuhan kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Kuala Lumpur International Airport pada Senin 13 Februari 2017 silam. Korban yang bernama Kim Jong-nam kala itu sedang bersiap memasuki pesawat hendak berangkat ke Makau, yang menjadi tempat pengasingannya selama beberapa tahun terakhir. Kenapa dia diasingkan di Korut? Nanti kita ceritain ya. Para penyerang dilaporkan menyemprot racun di wajah Kim. Aksi itu berkedok program reality show untuk mengerjai seseorang alias prank untuk sebuah televisi. Dalam rekaman CCTV, tampak dua perempuan yang melakukan sesuatu kepada Kim Jong-nam. Salah satunya teridentifikasi sebagai Siti Aisyah. Lalu seorang perempuan lainnya tiba-tiba berdiri di depan Kim Jong-nam. Wanita yang tampak di depan Kim Jong-nam itu diduga warga negara Vietnam yang bernama Doan Thi Huong. Saat Kim Jong-nam lengah, perempuan yang berdiri di belakangnya menyemprotkan cairan ke wajah Kim Jong-nam, lalu kedua wanita itu langsung menghilang di tengah kerumunan penumpang di bandara. Merasa pening, Kim Jong-nam berusaha berjalan menuju kamar mandi. Tetapi kemudian merasa sangat kesakitan, ia kembali ke meja check-in. Salah satu seorang staf mengantarnya ke klinik setelah kondisinya memburuk. Matanya terlihat memejam, ia sangat kesakitan. Saat diantar menuju rumah sakit, Kim Jong-nam dinyatakan telah meninggal dunia. Analisa awal menyebutkan racun yang disemprotkan ke Kim Jong-nam diduga jenis ricin atau tetrodotoxin. Kalian tahu cyanida? Cyanida adalah racun paling mematikan. Tapi tetrodotoxin ternyata 1.200 kali lebih mematikan daripada cyanida. Lanjut, lalu pada 15 Februari 2017, polisi Malaysia menangkap Doan Thi Huong, perempuan asal Vietnam itu. Dan pada 16 Februari 2017, polisi Malaysia menangkap Siti Aisyah di lantai 3 hotel di Ampang. Siti Aisyah diduga telah membunuh Kim Jong-nam dengan racun VX. Racun VX dikategorikan sebagai senjata pembunuh massal oleh PBB dan dilarang penggunaannya di seluruh dunia. Siti Aisyah mengaku hanya diajak melakukan adegan lelucon acara reality show dan dibayar sebesar 400 ringgit Malaysia atau setara dengan 1,2 juta rupiah untuk iseng kepada Kim Jong-nam. Dia tidak curiga karena dia rasa itu hanya untuk main-main saja. Deputi Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim, mengatakan kepolisian Malaysia menetapkan Siti Aisyah sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam. Siti Aisyah dijerat dengan dakwaan sesuai pasal 302 KUHP tentang pembunuhan. Dan jika terbukti bersalah, kedua wanita tersebut terancam hukuman mati. Siti Aisyah diyakini telah memasukkan racun mematikan gas sara VX ke wajah Kim Jong-nam. Kakak tiri dari pemimpin Korut Kim Jong-un tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dikira baby oil, ternyata racun. Siti Aisyah menyangkal telah membunuh Kim Jong-nam. Ia mengira zat VX yang dibawanya adalah baby oil. Lalu siapa sih sebenarnya Kim Jong-nam ini sampai tega ada seseorang mengincar nyawanya? Kim Jong-nam adalah anak sulung dari Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara alias bapaknya Kim Jong-un juga, cuman beda ibu. Sejak sekitar tahun 1994 hingga 2001, dia dianggap sebagai pewaris tahta dari ayahnya. Kim Jong-nam diasingkan dari Korea Utara dan sesekali menjadi kritikus terhadap rezim keluarganya. Kim Jong-nam dikabarkan pernah meminta sang adik untuk menyelamatkannya ketika dipaksa hidup terasing di luar negeri. Berdasarkan laporan dua politikus Korea Selatan, Kim Jong-nam dilaporkan pernah memohon kepada Kim Jong-un agar mau mencabut perintah eksekusi terhadapnya. Seperti yang diberitakan The Guardian, menurut pengakuan politikus Korsel tersebut, Kim Jong-un secara mengejutkan mengeluarkan perintah eksekusi terhadap kakaknya itu, tak lama setelah resmi meneruskan kekuasaan bapaknya. Menurut laporan Intel Korsel, Kim Jong-un sangat tidak menyukai Kim Jong-nam, yang dia anggap akan berpotensi menggulingkan rezimnya. Karena itu, Kim Jong-nam menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Kim Jong-nam bersembunyi dari sorotan publik selama bertahun-tahun, lantaran ayahnya Kim Jong-il tidak menikah secara resmi dengan sang ibu. Ketika Kim Jong-nam kembali ke Pyongyang, ayahnya telah menjadi pemimpin negara paling terisolasi itu.
Banyak yang mengharapkannya agar dia bisa menggantikan Kim Jong-il di akhir masa kepemimpinannya. Meski begitu, sejumlah pihak menilai karakter Kim Jong-nam tidak cukup tegas untuk bisa memimpin Korut. Terlebih sejumlah insiden menjadikan sinar Kim Jong-nam sebagai calon pemimpin menjadi meredup. Lalu pada 2001 silam, Kim Jong-nam bersama anak dan istrinya ditahan di Bandara Narita, Tokyo, lantaran menggunakan paspor palsu agar bisa pergi ke Jepang untuk mengunjungi Disneyland. Sebelum berhasil masuk ke Jepang, ketiganya dideportasi ke Korut melalui Beijing oleh pihak imigrasi. Insiden ini dikabarkan membuat malu Kim Jong-il, yang pada akhirnya lebih memilih Kim Jong-un untuk meneruskan tahta kepemimpinannya. Usai insiden itu, Kim Jong-nam dan keluarga banyak menghabiskan waktunya di Cina dan Makau. Karena banyak menghabiskan waktu di luar Korut, pembawaan Kim Jong-nam dianggap lebih liberal. Kim Jong-nam dikenal sebagai seorang playboy, sekaligus pria cerdas dan berpikiran terbuka. Dia mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Kim Jong-un. Karena masa kecil saya dididik di negara barat, saya bisa menikmati kebebasan dari usia dini, dan saya senang menjadi bebas. Alasan saya memilih Makau, karena itu adalah tempat yang paling liberal di dekat Cina, di mana keluarga saya tinggal, ungkap Kim Jong-nam dalam buku My Father Kim Jong-il and Me. Kim Jong-nam juga dikabarkan berani menentang keluarganya. Ia bahkan secara belak-belakan kerap menghina Kim Jong-un. Kim Jong-nam meyakini bahwa adik bungsunya itu akan gagal memimpin Korut. Rezim Kim Jong-un tidak akan berlangsung lama tanpa reformasi. Korut akan runtuh dan ketika itu terjadi, rezim pemerintah pun akan runtuh, ucap Kim Jong-nam dalam bukunya yang ditulis Yoji Gomi. Kembali ke Siti Aisyah, pemerintah Indonesia membantu Siti Aisyah agar bisa dibebaskan karena Siti Aisyah hanya diperalat. Setelah proses yang panjang agar Siti Aisyah dibebaskan, akhirnya jaksa penuntut umum telah menyatakan menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah. Pengacara meminta agar bukan hanya dihentikan, tapi dibebaskan penuh. Namun, hakim memutuskan tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah bebas. KBRI langsung membawa Siti Aisyah ke KBRI, dan setelah administrasi pemulangannya selesai, setelah itu akan dipulangkan ke Indonesia. Dia dapat bebas sekarang, ujar hakim. Alasan pembebasan Siti Aisyah, dia terbukti dijebak, dia tidak mengetahui kalau diperalat dan Siti Aisyah juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yang dimaksud keuntungan di sini, dia tidak memiliki alasan dan keuntungan untuk membunuh Kim Jong-nam ya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan pembebasan Siti Aisyah merupakan buah dari kerja keras pemerintah Indonesia. Bebasnya Siti Aisyah ini adalah suatu proses panjang dari upaya negara kita untuk membebaskan Siti Aisyah dari hukuman mati. Sebab sejak Siti Aisyah ditangkap, Bapak Presiden Jokowi meminta dilakukannya koordinasi erat antara Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Siti dan Doan sejak awal mengatakan bahwa mereka dijebak untuk melakukan pembunuhan itu. Karena setahu mereka, hal itu sekedar lucu-lucuan untuk acara di televisi. Namun, tentu saja mereka tidak bisa bebas dengan hanya memberi pernyataan seperti itu. Setelah dinyatakan bebas, Siti Aisyah berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Ia sampaikan ketika jumpa pers di Kuala Lumpur. Ia berkata, terima kasih kepada Presiden saya, Bapak Jokowi. Terima kasih kepada Bapak Menteri-Menteri, Kedutaan Indonesia, Mr. Goy juga. Terima kasih kepada pemerintah di Malaysia membebaskan saya sampai sekarang. Siti Aisyah dibebaskan lewat kewenangan Jaksa Agung Malaysia berdasarkan pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Pemerintah sudah intens melakukan lobi hingga akhirnya dakwaan pembunuhan dicabut. Permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi setelah dilakukan koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Para agen rahasia Korea Utara diduga memperdaya kedua perempuan itu untuk melancarkan serangan kepada Kim Jong-nam. Tetapi, Korut menyangkal keterlibatan mereka. Ya iyalah, masa ngaku? Selain Siti dan Doan, terdapat 4 warga Korea Utara yang diyakini terlibat. Kepolisian Malaysia berupaya melacak mereka, namun mereka diduga telah melarikan diri dari Malaysia. Sesaat setelah pembunuhan berlangsung dan pada akhirnya, pembunuh yang sebenarnya yang membawa racun itu tidak tertangkap karena melarikan diri entah kemana.
Apakah di balik pembunuhan Kim Jong-nam adalah Kim Jong-un? Bisa jadi, kemungkinan bisa iya. Para pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan menyebut otoritas korut yang memerintahkan pembunuhan Kim Jong-nam, yang disebut selalu kritis terhadap kepemimpinan dinasti keluarganya di Korut. Tetapi otoritas Korut telah membantah keras tuduhan itu. Ya kali ngaku, manya si Mama Kim Jong-un ngaku, mal mungkin. Untuk kalian yang sedang merantau, hati-hati ya dengan orang asing, takutnya kejadian seperti Siti Aisyah. Diperalat gitu kan, ngeri kan ya? Hati-hati di tempat perantauan, semoga selalu dilindungi dan semangat untuk kalian yang lagi merantau di luar sana. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!